Liga 1 dihentikan dikarenakan persiapan dari timnas U23 yang akan bermain di Piala Asia di Qatar pada bulan beberapa minggu ke depan, dan ini membuat sejumlah klub sepak bola ini merasa dirugikan dengan adanya penghentian Liga 1. Sudah bersama saya Muhammad Kusnaini, pengamat sepak bola. Bungkus, selamat malam. Terima kasih Bung untuk waktunya bersama Liputan SCTV. Iya, selamat malam. Bungkus, ini PSSI tiba-tiba menghentikan Liga 1. Tanggapan Bungkus, kebijakan ini seperti apa? Iya, jadi dari keseluruhan masalahnya, sebetulnya secara umum kita bisa memahami bahwa ini kepentingan tim nasional itu harus menjadi hal yang utama ya. Jadi klub punya kepentingan, tim nasional punya kepentingan, tentu harus ada titik temunya. Dan titik temunya itu yaitu dihentikan sementara supaya pemain bisa konsentrasi membela tim nasional, supaya klub juga tidak kehilangan pemain-pemain terbaiknya di sisa akhir musim yang sangat krusial bagi sejumlah klub, menentukan peluang mereka lolos ke Championship Round, menentukan peluang klub untuk bertahan di Liga 1, dan menentukan nasib klub juga dalam penentuan peringkat akhir di kompetisi. Jadi memang dua kepentingan itu titik temunya adalah penghentian sementara. Tidak ada masalah sebetulnya dengan penghentian sementara kalau dilakukan tidak dengan tiba-tiba. Karena Hmm. Piala Asia ini kan jadwalnya sudah diketahui oleh semua pihak jauh-jauh hari. Piala Asia akan dimulai bagi Indonesia 15 April mendatang, dan itu sudah diketahui jauh-jauh hari. Kompetisi pun sebetulnya sudah sejak jauh hari, para pelaku kompetisi maksud saya sudah sejak jauh-jauh hari juga mulai mewacanakan soal diskursus soal kepentingan pemain timnas U23 ini ya. Dan polemiknya sudah cukup ramai beberapa pekan yang lalu. Tapi justru keputusan penghentian kompetisi baru diambil beberapa hari sebelum pertandingan digelar beberapa hari ke depan. Dan ini sangat merugikan bagi klub tentunya. Karena klub kalau mau melakukan pertandingan away pasti harus menyiapkan tiket pesawat terbang, transportasi darat, kemudian juga hotel. Begitu juga tuan rumah. Kalau mau menyiapkan pertandingan home, tentu harus menyiapkan izin keramaian, menyiapkan perangkat pertandingan, menyiapkan peralatan-peralatan penunjang. Jadi semua itu tidak bisa dilakukan secara tiba-tiba, semua butuh persiapan. Nah, ketika tiba-tiba kompetisi dihentikan, maka memang akan ada yang pasti dirugikan. Nah, itulah saya pikir problemnya. Kalau dilakukan keputusannya jauh-jauh hari, sebetulnya ini tidak merupakan masalah besar, karena klub pasti akan memahami. Cuma karena tiba-tiba diputuskan seperti sekarang ini, jadi ada yang merasa dirugikan, dan itu saya pikir tidak bisa dihindari. Jadi ini pelajaran bagi PSSI dan operator kompetisi LIB untuk melakukan semua itu dengan penuh perhitungan, melakukan semua itu dengan pertimbangan yang matang, dan jangan menunggu sampai last minute. Pertanyaannya, kenapa tiba-tiba Bungkus? Kalau bisa ini sudah diketahui sejak lama, kenapa tiba-tiba akhirnya ini dilakukan penghentian ini? Apakah sebelumnya memang sudah ada upaya-upaya untuk bisa mencari jalan lain namun gagal, atau seperti apa Bungkus? Iya, selama ini kan polemik yang berkembang kan, kompetisi tetap jalan, tim nasional tetap bermain di Piala Asia U23, dan pemain-pemain U23 tetap berangkat. Tapi sejumlah klub kan keberatan, karena bagi sejumlah klub pemain U23 justru ada yang merupakan pilar di dalam permainan timnya. Itu tidak hanya di klub besar, tapi juga di klub-klub lain yang saat ini sedang berjuang untuk lolos dari ancaman degradasi. Karena itu memang kemudian menjadi perdebatan panjang mana yang lebih penting, membela klub atau membela tim nasional. Nah, dikotomi soal klub dan tim nasional ini kan persoalan yang selalu terjadi tidak hanya di sepak bola Indonesia tapi juga di berbagai negara yang lain. Nah, harusnya dengan gambaran seperti itu PSSI dan operator kompetisi LIB membuat persiapan mitigasi sejak jauh-jauh hari, karena ini isunya sudah berkembang dalam beberapa pekan terakhir. Mitigasi yang saya maksud adalah bagaimana langkah yang terbaik untuk mempertemukan dua kepentingan itu. Nah, kalau itu dilakukan jauh-jauh hari, saya yakin persoalan ini tidak akan muncul dan tidak harus tiba-tiba dibuat keputusan seperti sekarang ini. Hmm. Bungkus, ini kan sebetulnya perebutan antara pemain, antara timnas dan juga klub ini bukan hal baru, sudah lama. Iya. Dulu pernah waktu itu Thomas Doll yang keras mengatakan bahwa tidak akan melepas pemain untuk agenda di luar dari FIFA. Apa solusi yang harus dilakukan PSSI agar kejadian seperti ini tidak terjadi lagi, Bungkus? Iya, dalam konteks regulasi sebetulnya tidak ada yang salah juga yang dilakukan oleh klub, karena memang tidak ada keharusan bagi klub melepaskan pemain di luar agenda FIFA. Itu juga harus dipahami oleh PSSI dan operator kompetisi. Makanya yang saya bilang tadi, hal seperti ini harus dimitigasi jauh-jauh hari.
Toh jadwal atau kalender pertandingan internasional itu tidak ada yang tiba-tiba. Semua direncanakan jauh-jauh hari. PSSI tahu jadwalnya, operator kompetisi tahu jadwalnya, klub juga tahu jadwalnya. Nah, dicarilah titik temu di antara semua kepentingan itu supaya tidak ada pihak yang dirugikan. Nah, kuncinya seperti yang saya bilang tadi, ada mitigasi. Dan mitigasi itu saya pikir leading sektornya ada di PSSI sebagai federasi. Karena yang menentukan pada akhirnya semua itu PSSI. Nah, di sini menurut saya PSSI agak terlambat membuat keputusan sehingga akhirnya mitigasi yang dilakukan akhirnya terasa merugikan bagi sebagian pihak dalam hal ini klub. Oke, kalau misalkan sekarang sudah penghentian sudah dilakukan, lalu juga kita akan menunggu bagaimana persiapan dari timnas U23, siapa sebetulnya yang paling dirugikan Bungkus dengan kebijakan ini? Iya, seperti yang saya bilang tadi, sebetulnya yang paling dirugikan itu klub ya, terutama klub-klub yang sudah menyiapkan diri untuk menggelar pertandingan dalam waktu yang dekat ya, entah itu pertandingan hari Senin, Selasa, atau Rabu. Yang away akan mengalami kerugian dari segi finansial. Yang home akan juga mengalami kerugian dari sisi finansial, dari sisi waktu, dari sisi persiapan, karena mereka pasti sudah melakukan persiapan, mengurus izin pertandingan, mengurus perangkat pertandingan, juga akomodasi, banyaklah yang dirugikan. Dan itu menurut saya bukan masalah uangnya mungkin bagi klub ya, tapi seolah-olah hal seperti ini tidak pernah kita bisa belajar dari kesalahan-kesalahan yang terjadi di masa lalu. Itu saya pikir yang menjadi concern, bagaimana hal-hal seperti ini yang sebetulnya pernah terjadi di masa lalu, tapi terus berulang, dan kita seperti tidak belajar dari kesalahan-kesalahan itu. Tapi kalau untuk di titik ini, artinya timnas Indonesia ini harus diutamakan ya, Bungkus ya? Iya, di atas semua itu, seperti saya bilang, pada akhirnya kita harus menempatkan kepentingan nasional di atas kepentingan kita ya, di atas kepentingan klub, di atas kepentingan pemain, di atas kepentingan pengurus klub, kepentingan tim nasional, kepentingan nasional di atas segalanya. Makanya saya bilang tadi, secara umum kita bisa memahami bahwa kita memang butuh tim nasional yang terbaik, yang terkuat, supaya Indonesia bisa bersaing di Piala Asia. Hanya saja, sekali lagi, hanya saja cara PSSI dan operator kompetisi memitigasi persoalan ini kurang bijak. Hmm. Oke, Bungkus, ini juga saya mendapatkan informasi kalau target dari timnas U23 ini katanya ditingkatkan ya dari 8 besar dari 8 besar menjadi 4 besar untuk bisa mengejar Olimpiade. Optimis Bungkus bisa meraih hasil ini timnas kita? Iya, kalau kita bisa menurunkan semua pemain terbaik Indonesia yang saat ini usianya memenuhi syarat untuk bermain di Piala Asia U23, sebetulnya tim kita ini kuat. Kita kan memiliki sebagian besar pemain tim nasional senior itu di kelompok usia yang masih di bawah 23 tahun. Bahkan 65% sampai 70% pemain timnas senior sekarang usianya di bawah 23 tahun. Artinya kalau kita bisa memaksimalkan potensi mereka, semua bisa bergabung, kita punya tim yang kuat yang akan mampu bersaing. Saya sih praktisnya begini, kita lolos dulu dari fase grup. Karena kita ini di Piala Asia, itu grupnya juga tidak mudah. Ada tuan rumah Qatar, kemudian juga ada Australia, dan ada juga Jordania. Itu tim-tim yang kuat ya. Jadi saya tidak mau gegabah mengatakan kita dengan mudah bisa lolos dari fase grup, bahkan kita bisa masuk semifinal. Itu tentu tekad yang baik ya, keinginan yang baik. Tapi realistisnya kita harus lolos dulu dari fase grup. Karena Qatar ini di level usia 23 tahun sangat kuat, apalagi mereka tuan rumah. Realistisnya lolos grup itu memungkinkan ya, Bungkus? Ya, menurut saya itu dulu. Targetnya adalah lolos grup dulu, entah itu sebagai juara grup atau sebagai runner up. Karena kita tahu bahwa ada Australia juga yang materi pemainnya juga cukup baik di kelompok usia 23 tahun. Jordan juga bukan tim yang lemah. Jadi kita berada di grup yang tidak mudah, dan karena itu saya pikir fokus pertama adalah bagaimana mengatasi satu demi satu pertandingan di fase grup dan lolos dari fase grup. Oke, Bungkus, itu kan tadi kalau sekarang dengan ada penghentian ini artinya timnas ataupun anggota dari timnas U23 yang main di Liga 1 ini bisa bermain di ataupun ikut tesnya dari Sintayong. Gimana dengan pemain-pemain abroad, Bungkus? Karena ini kan bukan di luar jadwal FIFA, lalu juga tidak ada kewajiban bagi klub melepas pemainnya di luar jadwal FIFA. Ini akan seperti apa, Bungkus? Ya, itulah yang saya bilang tadi. Kalau kita bisa memanggil pulang pemain-pemain terbaik kita di kelompok usia 23 tahun, itu berarti ada Justin Hubner, ada Ivar Jenner, ada Rafael Struijk, bahkan ada Nathan Chu Aon ya yang kemarin juga tampil baik di ketika pertandingan lawan Vietnam. Kalau kita bisa memulangkan semua pemain itu, timnas kita akan sangat kuat di kelompok 23 tahun ini. Masalahnya kan saya tidak yakin juga mereka bisa mendapatkan izin dari klubnya.
Itulah sebabnya PSSI ngotot klub-klub Liga 1 harus melepas pemain terbaik di kelompok usia 23 ini. Saya memahami dari sisi itu. Karena kita memang butuh pemain-pemain terbaik dan kita tidak bisa dengan pasti mengatakan Rafael Strike dan kawan-kawan akan bisa bergabung. Masih Hmm. 50-50, bahkan mungkin peluangnya di bawah 50%. Karena itu memang sangat dibutuhkan tenaga pemain-pemain lokal yang saat ini berkompetisi di Liga 1, usianya masih di bawah 23 tahun untuk memperkuat timnas di Piala Asia U23. Saya sangat paham itu ya. Nah, Hmm. kalau misalnya pemain-pemain yang ada di Eropa tidak bisa bergabung, maka kekuatan kita memang akan cukup berkurang ya, bisa berkurang sampai 40%. Itulah sebabnya saya juga mengatakan tadi, jangan bicara dulu soal empat besar, bicara lolos dulu dari fase grup. Karena Hmm. kita berada di grup yang cukup berat, dan lawan-lawan kita juga tidak mudah. Oke, Bungkus, aku mau nanya soal nasib Sintayong karena di pertengahan tahun ini kan kontraknya sudah habis ya dan juga evaluasi dari Piala Asia U23 ini menjadi salah satu pertimbangan PSSI. Peluangnya Sintayong diperpanjang seperti apa, Bungkus? Iya, saya sering mendengar dari pihak PSS ini seringkali ada statement bahwa nasib Sintayong akan ditentukan di Piala Asia. Kalau Hmm. tidak bisa kalau tidak bisa mencapai target 8 besar, kontraknya mungkin tidak diperpanjang. Bagi saya itu pernyataan atau statement yang kurang bijak ya. Karena menilai seorang pelatih hanya dari satu event, dan event itu bukan event utama, itu sebetulnya agak gegabah. Seorang pelatih tim nasional itu event utamanya tim senior, itu bukan tim kelompok umur sebetulnya. Itu yang harus Hmm. dipahami. Yang kedua, ketika Sintayong menandatangani kontrak dengan federasi dalam hal ini PSSI, itu pasti akan ada barometer pencapaian-pencapaian yang ditetapkan. Dan tidak mungkin hanya satu event, ada berbagai Hmm. event. Piala Asia harus begini, kualifikasi Piala Dunia harus begini, U23 harus begini. Semua pasti ada rinciannya. Dan semua itu kemudian harus diukur, dievaluasi. Hasil penilaian terhadap semua parameter-parameter yang sudah ditetapkan, pencapaiannya seperti apa, akan menjadi nilai kumulatif yang menunjukkan kinerja Sintayong secara keseluruhan, bukan hanya dari Piala Asia U23. Hmm. Jadi kadang-kadang komunikasi publiknya PSSI ini yang menurut saya harus dibenahi ya. Kadang-kadang muncul statement-statement yang kemudian menggiring terbentuknya opini liar di kalangan para penggemar sepak bola tanah air. Seolah-olah seorang pelatih tim nasional prestasinya atau kinerjanya diukur hanya dari Piala Asia U23. Nah, ini nanti ketika terjadi katakanlah tidak tercapai targetnya, publik mungkin akan berharap Sintayong tetap dipertahankan, tapi PSSI sudah terlanjur bikin statement bahwa ukurannya adalah Piala Asia U23. Hmm. Nanti akan muncul lagi polemik baru lagi. Jadi saran saya dalam hal ini kepada teman-teman di PSSI, bijaklah dalam membuat pernyataan, bijaklah dalam berkomunikasi dengan publik, karena publik sepak bola Indonesia ini sangat kritis. Dan menurut saya menilai Sintayong tidak cukup hanya dari satu event, tapi dari kinerjanya secara keseluruhan selama masa kontrak yang dia jalani dalam 4 tahun terakhir ini. Dan kalau itu yang kita lihat, menurut saya terlalu gegabah kalau menilai bahwa dia ini gagal hanya dengan Piala Asia kalau misalnya targetnya tidak tercapai. Kalau Bungkus mengatakan tadi harus melihat dari sepanjang kontrak sampai 4 tahun ini, gimana Bungkus penilaian terhadap Sintayong? Ya, itu yang saya bilang tadi. Kalau kita menganggap dari Piala Asia U23 semata akan gegabah. Karena faktanya dia sudah membawa perubahan yang cukup baik bagi sepak bola Indonesia, terutama tim nasional ya. Tim nasional senior, peningkatan prestasinya cukup baik, mencapai 16 besar Piala Asia itu juga hal yang cukup baik. Kemudian di kualifikasi Piala Dunia sekarang berada di posisi yang cukup baik untuk lolos ke fase berikutnya. Kemudian beberapa penampilan kita menghadapi tim-tim besar juga cukup membanggakan, melawan Argentina misalnya ya, melawan negara-negara yang peringkatnya di atas kita dalam sejumlah pertandingan friendly match, itu menggambarkan bahwa ada progres yang signifikan dari permainan tim nasional. Orang mungkin boleh mengatakan bahwa Sintayong banyak dibantu oleh program naturalisasi atau diaspora ya. Tapi Hmm. menurut saya, terlepas dari kehadiran pemain-pemain abroad, pemain-pemain diaspora, seandainya kita tidak memiliki benchmark yang kuat untuk tim nasional ini, itu juga tidak akan ada dampaknya secara signifikan. Ingat bahwa yang melakukan naturalisasi bukan hanya Indonesia, Filipina juga melakukan, Malaysia juga melakukan. Toh dari segi pencapaian, dari segi hasil, sejauh ini Indonesia lebih baik dibanding Filipina maupun Malaysia. Itu kalau kita perbandingan yang dekat aja ya. Belum Hmm. nanti kalau bandingkan dengan negara-negara lain yang lebih besar ya. Jadi kita tidak boleh menutup mata terhadap fakta bahwa Sintayong ini memberikan warna yang cukup positif bagi persepak bolaan Indonesia, khususnya tim nasional.
Oke, terakhir Bungkus, ini juga jagat sosial media lagi rame, khususnya pecinta sepak bola yang mengomentari terkait dengan jersey timnas yang kemarin sempat dikritik dan juga menjadi polemik. Ada tanggapan, Bungkus? Kalau saya cuma satu ya, saya itu pakai jersey tim nasional itu bukan karena merek produsennya ya, tapi karena ada lambang Garuda di dadanya. Itu aja. Oke. Bungkus, nah ini terima kasih banyak waktu untuk liputan MCTV. Kita doakan yang terbaik untuk timnas kita. Terima kasih, Baik. Bungkus. Demikian sedang viral kali ini. Saya Glenn Joshua. Salam MCTV.